beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Mendengar potongan pidato Presiden Jokowi di acara Rakornas Kepala Daerah dan FKD di seluruh Indonesia, gue jadi tambah yakin. Dulu nggak sia-sia ternyata gue kasih suara gue pada saat pemilu buat lelaki keren ini. Di hadapan kepala daerah itu, Presiden Jokowi berpesan soal kebebasan beragama. Katanya kebebasan beragama di Indonesia itu dijamin konstitusi dan kita semua udah tahu. Sebagai kepala daerah, kata Pak Jokowi, kewajiban utamanya adalah menegakkan konstitusi tersebut. Jokowi dengan terus terang mengatakan WNI yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu memiliki hak yang sama dengan semua penduduk Indonesia dalam beribadah. Jelas itu dijamin oleh konstitusi. Ia bahkan mengingatkan, jangan sampai konstitusi kita dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan. Konstitusi kita dikalahkan oleh peraturan wali kota atau peraturan bupati atau peraturan gubernur. Konstitusi dikalahkan oleh desakan massa. Kalau benar terjadi ini amat sangat menyedihkan. Bahkan dengan adanya forum komunikasi umat beragama di berbagai daerah, yang sering terjadi apa? Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat justru menghambat hak masyarakat untuk beribadah atau untuk membangun rumah ibadahnya. Ketika tadi gue mendengar pidato ini, gue bertepuk tangan. Wah, ini statement yang sebetulnya normatif tapi kita tunggu-tunggu. Bahkan sambil mengungkapkan kesedihannya, Presiden bilang dan bertanya, kok sesusah itu orang beribadah di Indonesia, di sebuah negara yang mengakui berbagai agama? Kok membangun rumah ibadah sangat susah? Iya, kita emang sering mendengar suasana seperti ini. Sejak beberapa tahun lalu, problem beribadah khususnya bagi umat non-muslim sering menjadi masalah serius. Dan yang paling menjengkelkan, aparat-aparat pemerintahan, kadang-kadang aparat keamanan, seolah-olah nggak berdaya menghadapi suasana seperti ini. Coba deh lo ingat, baru kemarin di Cilebut, daerah Bogor sana, ketika ada umat Kristen mau merayakan Natal di rumahnya sendiri bersama kerabatnya, tiba-tiba entah cecurut dari mana datang ke rumah itu, malah menggeruduk dan mereka menuntut agar acara itu dibubarin. Bro, ini acara Natal dilakukan di rumah orang Kristen yang mengundang keluarganya juga beragama Kristen. Lo juga Lebaran kan ngundang orang. Itu kasus yang terjadi belum lama ini. Di Cilegon bahkan seperti ada aturan yang mengatasnamakan kesepakatan bahwa di kota tersebut tidak boleh berdiri gereja. Akibatnya umat Kristen di Cilegon harus berjalan jauh melintasi batas kotanya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Di Kecamatan Maja, masih di wilayah Banten, umat Kristen dilarang merayakan ibadah Natal. Alasannya hanya karena di wilayah itu nggak ada gereja. Lah, Natal kan hari besar keagamaan. Masa merayakan hari raya beragama di rumahnya sendiri dengan mengundang keluarga sendiri harus dilarang? Ini problem-problem yang sering kita dengar. Yang paling gila, bahkan ketika di Cilegon, wali kota dan wakil wali kota menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Jadi ketika di hadapan kepala daerah, Presiden Jokowi menyatakan kegundahan hatinya,
gua merasakan emang banyak yang aneh dari cara berpikir kepala-kepala daerah ini. Gini ya, ketika seorang terpilih memegang amanah menjadi kepala daerah, menjadi instrumen penting dari sebuah negara, kepala atau menjadi pejabat publik, dalam sumpah jabatannya jelas tergambar bahwa fungsi utama mereka adalah menjalankan dan menegakkan konstitusi. Sebagai pemimpin, mereka yang harus hadir sebagai penjaga atau garda terdepan yang paling gigih dan serius membela konstitusi. Itu filosofi jabatan publik. Dalam hidup bernegara, konstitusi atau aturan bernegara itu menempati posisi paling tinggi. Sebab dengan konstitusi itulah kita punya alasan kenapa kita harus menyatukan diri dalam organisasi yang namanya negara. Tanpa adanya konstitusi, negara bisa bubar. Tapi kan konstitusi kan bukan benda hidup. Ia seperangkat aturan. Seperangkat aturan ini harus ada yang menjalankan, harus ada yang menjaga, harus ada yang menegakkan. Nah, aparat negara lah yang menjamin semua itu. Sehingga aturan hidup bersama itu bisa jalan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan konstitusi. Masalahnya ini seringkali hitung-hitungan politik membuat kepala daerah itu mau melanggar konstitusi atau meludahi konstitusi. Misalnya untuk meraih suara mayoritas, dia tetap tega menindas suara-suara minoritas. Katakanlah misalnya di Cilegon kebanyakan pemilihnya umat Islam dan sebagian umat Islam itu tidak setuju didirikannya gereja. Padahal konstitusi menjamin kebebasan beragama. Kalau di situ ada umat Kristen dan cukup jumlahnya dan mereka harus difasilitasi rumah ibadahnya, tidak ada alasan untuk melarang pembangunan gereja misalnya. Jadi tujuan-tujuan politik seringkali mengalahkan konstitusi. Harusnya ya, demi konstitusi, kepala daerah harus berdiri paling depan membela kebebasan beragama di wilayahnya. Sebab mereka adalah benteng terakhir untuk tegaknya aturan-aturan bersama. Gue jadi ingat Presiden Barack Obama, itu presiden kulit hitam pertama di Amerika. Kan pernah terjadi serangan 11 September yang menghancurkan dua menara kembar WTO di New York. Saat itu, sentimen negatif hampir sebagian besar masyarakat Amerika terjadi kepada umat Islam. Kebencian, kemarahan, karena dianggap pelaku dari yang menghancurkan menara kembar di New York itu adalah mengatasnamakan Islam. Umat Islam dianggap bersalah atas serangan yang mengorbankan ribuan orang Amerika itu. Jadi itu suasana psikologi pada saat itu. Ada kebencian, ada perasaan tidak suka. Tapi ketika ada usulan di Ground Zero. Nah, Ground Zero itu lokasi tempat hancurnya dua menara kembar WTC itu. Mau dibangun masjid. Presiden Obama berdiri paling depan untuk mendukungnya. Padahal saat itu, hampir sebagian besar masyarakat Amerika Serikat menolak untuk dibangun masjid dan sarana beribadah umat Islam di wilayah itu. Obama tahu ada kemarahan dari sebagian warga Amerika Serikat. Bahkan pembangunan masjid di Ground Zero itu dianggap tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban kasus 911 itu. Sehingga kemudian para keluarga korban kecewa, marah sama kebijakan Obama. Tapi lo tahu apa kata Barack Obama? Sebagai Presiden Amerika Serikat, tugas utamanya adalah menjalankan dan menegakkan konstitusi. Nah, konstitusi di Amerika Serikat memberi kebebasan beragama kepada rakyatnya. Jadi atas nama konstitusi, Obama berdiri di depan membela rencana pembangunan masjid di area Ground Zero tersebut. Dan masjid itu sekarang sudah berdiri. Salah satunya karena presidennya berani berdiri di depan
Bahkan ketika masyarakat Amerika tidak setuju, bahkan ketika masyarakat Amerika merasa bahwa pembangunan masjid di situ menyinggung mereka, tapi melarang pembangunan masjid adalah melanggar konstitusi Amerika, dan Obama sebagai presiden itu berdiri di sana untuk membela konstitusinya. Hitung-hitungan politik, hitung-hitungan bagaimana menyenangkan publik Amerika barangkali menjadi hitung-hitungan kesekian. Tapi hitung-hitungan pertama adalah membela aturan kenegaraan di Amerika. Obama tahu keputusan itu pasti nggak populer. Tapi Obama juga paham, ia dilantik sebagai presiden di Amerika Serikat yang tugas utamanya menjaga konstitusi negara, bukan hanya untuk memenangkan opini publik. Sebab hanya dengan begitulah sebuah negara layak dan tetap berdiri. Hanya dengan sikap seperti itulah harga diri sebuah pemerintahan bisa dipertahankan. Di mata gua, apa yang dilakukan Obama dan pidato Pak Jokowi tadi pagi adalah dua contoh pemimpin yang tahu bagaimana mereka menjaga marwah bangsanya agar tidak tergerus oleh sakwa sangka, tidak tergerus oleh kebencian yang seringkali memperhadapkan masing-masing anak bangsa. Konstitusi berdiri di tengah itu untuk menjadi panduan. Sekali lagi, gue beneran gak nyesel ketika suara gue dulu gue serahkan kepada seorang Jokowi. Sebab dia menyadarkan kita semua bahwa negara selalu berhutang konstitusi pada rakyatnya. Dan tugas presiden, tugas kepala daerah, tugas pejabat publik untuk melunasi hutang konstitusinya kepada masyarakatnya. Dan gue berharap nanti yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi juga orang-orang dengan kualitas seperti ini. Dia yang berdiri di depan menegakkan konstitusi. Dia yang berdiri di depan menjamin bahwa kebebasan beragama di Indonesia adalah tanggung jawab konstitusi. Gue Kekut tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.